Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Pada suatu ketika, Brahmadatta memerintah di Benares Bodhisattva dikandung oleh seekor gajah di pegunungan Himalaya. Saat lahir, ia berwarna putih secara keseluruhan seperti sebongkah perak yang besar. Setelah dewasa, semua gajah di pegunungan Himalaya dan satu kesatuan mengikutinya sebagai pemimpin mereka. Ia menyadari timbulnya kesombongan karena menjadi pemimpin rombongan yang besar, maka setelah memisahkan diri dari mereka, ia tinggal di dalam kesunyian di dalam hutan. Dan kebaikan dalam menjalani kehidupannya membuat ia mendapat gelar Raja Gajah yang baik. Sementara itu ada seorang perimba dari Benares yang datang dari pegunungan Himalaya. Ia masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu-kayu sebagai mata pencariannya. Karena kehilangan arah dan posisi, ia menangis terseduh-seduh takut pada kematian yang telah berada di depan matanya. Bodhisattva digerakkan oleh rasa belas kasihan memutuskan menolong laki-laki tersebut. Lalu gajah itu membawa laki tersebut ke tempat tinggalnya. Akhirnya gajah tersebut membawanya keluar dari hutan dan menurunnya pada jalan menuju Benares. Setibanya di Benares, lelaki itu berjalan sesuai dengan tujuannya melalui kota menuju ke pasar para perajin gading yang melihat gading diolah menjadi berbagai bentuk dan kondisi. Ia bertanya para perajin apakah mereka memberikan sesuatu untuk seekor gajah gading yang masih hidup. Setelah mengetahui harga gading itu, maka perimba ini pun pergi menemui sang gajah Bodhisattva. Ia pun segera berangkat menuju tempat tinggal Bodhisattva dengan membawa bekal selama perjalanan dan juga sebuah gergaji yang tajam. Setibanya menemui sang gajah, perimba ini menjelaskan tentang kemiskinannya, lalu meminta sedikit dari gading sang gajah Bodhisattva. Lalu sang gajah pun memberinya sedikit ujung gading yang ia punya. Namun hal yang terjadi besok adalah sang perimba merasa tidak puas dan ingin meminta gading yang tersisa lagi, yang dikarenakan hanya cukup untuk membayar utang, ujarnya. Lalu Bodhisattva pun menyetujui, tetapi tak disangka perimba ini langsung naik dengan memijak belalai gajah tersebut dan langsung memotongnya hingga ke pangkal dari gading ini. Begitu orang jahat ini menghilang pandangan dari pandang Bodhisattva, tanah yang padat tak terbayang luasnya meledak hancur berantakan, membentuk sebuah jurang nyala api dari neraka yang paling bawah, menyelubungi orang yang tidak tahu berterima kasih itu, membungkusnya seperti kain kafan kematian, dan membawanya pergi. Saat penjahat itu ditelan bumi, Bodhisattva telah meninggal dunia dan terlahir di alam bahagia.